Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan menjelaskan materi mengenai strategi-strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemandirian, keyakinan, dan sikap matematis. Saya Vivi Lutfiana sebagai moderator akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan materi yang sudah kami susun. Langsung saja, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzan dan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Fauzan, NIM T2018-7047. Di sini saya akan menjelaskan tentang self regulation atau kemandirian. Di sini menurut Suhami Jaya dan kawan-kawan tahun 2003, kemandirian itu berasal dari kata mandiri, yang berarti dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, tapi menggunakan kekuatan sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian itu dapat diartikan sebagai keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Di sini dalam proses pembelajaran setiap siswa itu diarahkan agar menjadi peserta didik yang mandiri, dan untuk menjadi mandiri seorang individu itu harus belajar sehingga dapat dicapai suatu kemandirian dalam belajar. Siswa dapat memiliki kemandirian belajar itu jika memiliki ciri-ciri, yaitu diantaranya berpikir kritis, kreatif, inovatif, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, dan tidak merasa rendah diri, terus bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan, serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya itu sendiri. Karakteristik utama self-regulation learning di sini yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar matematika, merumuskan tujuan, dan merancang program belajar. Terus yang kedua itu memilih dan menerapkan strategi belajar, dan yang terakhir yang ketiga itu memantau dan mengevaluasi diri apakah strategi telah dilaksanakan dengan benar, memeriksa hasil, serta merefleksi untuk memperoleh umpan balik. Sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi Fauzan. Sebelum masuk ke tahap-tahap pengembangan self-regulation, saya akan sedikit menambahkan penjelasan mengenai pengertian self-regulation. Self-regulation sendiri itu dikembangkan oleh Bandura. Bandura menyebutkan atau memaparkan bahwa self-regulation itu merupakan suatu interaksi dari faktor pribadi, tingkah laku, dan lingkungan. Ia juga mendefinisikan self-regulation learning itu merupakan suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dalam proses belajar. Selain itu, ada juga pendapat menurut Zimmerman. Zimmerman mengatakan bahwa self-regulation adalah suatu proses di mana individu mengaktifkan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang telah direncanakan dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk mempengaruhi belajar dan motivasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa self-regulation learning ini merupakan kegiatan di mana individu yang belajar secara aktif sebagai pengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dirinya secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam belajar, dan menggunakan berbagai macam strategi baik kognitif, motivasional, maupun behavioral. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan self-regulation. Menurut Zimmerman dan kawan-kawannya menyebutkan bahwa perkembangan self-regulation itu meliputi 4 tahap. Yang pertama, observation. Observation di sini diperoleh ketika seorang siswa menyaksikan, mendengarkan, atau mengamati seorang guru yang sedang menjelaskan. Misalnya, seorang guru itu
sedang menulis berulang-ulang sebuah frase yang lengkap sehingga menjadi suatu kalimat yang sempurna. Dalam hal ini, siswa itu akan memperoleh suatu pengalaman tentang bagaimana suatu kalimat yang sempurna itu harus dibuat. Maka disinilah siswa akan mendapatkan tahap observasi dalam self-regulation. Yang ketiga yaitu self-control, di mana siswa belajar pada dirinya sendiri dalam rangka membentuk keterampilan kognitif atau motorik sebagai suatu proses yang rutin. Dalam hal ini, siswa sudah mampu menggunakan sendiri strategi-strategi belajar ketika ia menyelesaikan sebuah masalah atau mengerjakan tugas, meskipun masih dipengaruhi oleh standar performansi yang ditunjukkan oleh seorang model atau guru. Yang keempat yaitu self-regulation. Ini adalah tahap terakhir, di mana siswa belajar untuk mengadaptasikan keterampilan kognitif dan motoriknya dengan suatu perubahan lingkungan yang dinamis. Siswa di sini sudah mulai menggunakan strategi yang telah disesuaikan dengan situasi dan sudah pula termotivasi oleh tujuan-tujuan tertentu. Sehingga secara singkat, self-regulation dapat dimulai dengan memperoleh pengetahuan tentang keterampilan belajar atau observasi yang mencangkup penggunaan keterampilan tersebut atau imitasi. Kemudian berusaha menginternalisasikannya, yaitu self-control, dan menggunakannya secara adaptif atau self-regulation. Nah, selain penjelasan atau 4 tahapan tadi, ada juga fase-fase regulation yang mencakup proses-proses yang pada dasarnya hal ini bersifat metakognitif, yaitu yang pertama penetapan tujuan, penetapan perencanaan, motivasi diri, kontrol atensi, penggunaan strategi belajar yang fleksibel, memonitor diri atau self-monitoring, mencari bantuan yang tepat, dan mengevaluasi diri. Dalam hal ini, Zimmerman mengemukakan suatu model yang berbentuk sebuah siklus, yaitu siklus ini dimulai dari goal setting and strategic planning, atau membuat rencana dan tujuan belajar. Kemudian yang kedua yaitu strategi implementation and monitoring, atau menerapkan rencana yang telah ia tetapkan dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu strategic outcome monitoring, atau pemantauan hasil dari strategi. Jadi dari merencanakan dan menerapkan apa yang telah dipelajari akan mendapatkan sebuah hasil. Setelah mendapatkan sebuah hasil, maka tahap selanjutnya yaitu self evaluation dan monitoring, yaitu tahap mengevaluasi. Di sini siswa akan menerapkan atau mengevaluasi apakah yang dipelajari itu telah memenuhi tujuan awal atau belum, sehingga siswa akan bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rafida Isna Aulia. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang kepercayaan diri atau self-confident, dapat disimpulkan bahwa self-confident atau dapat disebut juga dengan self-belief adalah kepercayaan akan kemampuan terbaik diri sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki, dapat memanfaatkannya secara tepat untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Kepercayaan diri tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan berkaitan dengan kepribadian seseorang dan mempengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari pengalaman-pengalaman sejak kecil dari individu itu sendiri. Baik, terima kasih kepada pemateri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melvina Safinatus Solehah. Ya, di sini saya Melvina Safinatus Solehah, NIM T 2018-7044 akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai sikap matematis.
Menurut Holik, dalam sikap matematis oleh Erik Santoso, sikap matematis adalah faktor afektif yang sangat penting dalam menentukan perilaku siswa dalam pemikiran matematika dan pemecahan masalah atau pelajaran. Secara sederhana, sikap matematis dapat diartikan sebagai perbuatan atau kecenderungan untuk bertindak berdasarkan pendirian atau keyakinan untuk berpikir secara matematis. Menurut kata Giri, dalam sikap matematika atau mathematical attitudes oleh Filosofia, sikap matematika meliputi 1. Mencoba untuk memahami sendiri masalah atau tujuan atau substansi seseorang dengan diri sendiri, yang meliputi mencoba memiliki pertanyaan, berusaha mempertahankan kesadaran masalah, dan berusaha untuk menemukan masalah matematika dalam fenomena. Yang kedua adalah mencoba mengambil tindakan logis. Nah, yaitu berusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan, berusaha membangun perspektif, mencoba berpikir berdasarkan data yang dapat digunakan, item yang dipelajari sebelumnya, dan asumsi. Yang ketiga adalah mengungkapkan masalah dengan jelas dan ringkas, yaitu berusaha mencatat dan mengomunikasikan masalah dan hasil dengan jelas dan ringkas, serta mencoba menyortir dan mengatur objek saat mengekspresikannya. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu mencoba mencari hal-hal yang lebih baik. Meliputi berusaha meningkatkan pemikiran dari level konkret ke level abstrak. Yang B, mencoba untuk mengevaluasi pemikiran baik secara objektif maupun subjektif dan untuk berpikir ulang, serta berusaha menghemat pemikiran dan upaya. Nah, cara mengukur sikap matematis siswa itu dengan menggunakan 4 dimensi pengukuran sikap yang disintesis berdasarkan 4 definisi menurut kata Giri, yaitu 1. Memahami sendiri masalah atau tujuan atau substansi seseorang dengan diri sendiri. 2. Mengambil tindakan logis. 3. Mengungkapkan masalah dengan jelas dan ringkas. Dan yang terakhir adalah mencari hal-hal yang lebih baik. Terima kasih kepada pemateri. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Indah Winarsi dan Itsni Putri Rizkia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemandirian, keyakinan, dan sikap matematis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran terlebih dahulu. Di sini, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan pembelajar. Nah, di sini ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemandirian, keyakinan, dan sikap matematis. Di antaranya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah di sini merupakan strategi pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai dasar atau basis bagi siswa untuk belajar. Prinsip dasar yang mendukung konsep dari strategi ini sudah ada lebih dulu dari pendidikan formal itu sendiri, yaitu bahwasanya pembelajaran dimulai atau diprakarsai dengan mengajukan masalah, pertanyaan, atau teka-teki yang menjadikan pelajar ingin menyelesaikannya. Nah, di sini strategi ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Yang ketiga, menjadikan siswa berusaha berpikir kritis dan mampu mengembangkan kemampuan analisisnya serta menjadi pembelajar yang mandiri. Dan yang terakhir yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik
untuk tidak hanya sekedar berpikir sesuai yang bersifat konkret saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu berpikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Untuk strategi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Inquiry berasal dari kata inquire, yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan cara untuk siswa membangun kecakapan intelektual, atau juga bisa disebut kecakapan berpikir terkait proses berpikir reflektif. Strategi inquiry ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dan merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dengan strategi pembelajaran inquiry ini, siswa dituntut lebih aktif untuk mencari informasi-informasi tentang masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan guru hanya sebagai pendamping. Di sini, guru juga memberikan informasi-informasi atau juga jawaban atau berupa jawaban juga dari hasil hipotesis siswa. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry ini. Yang pertama yaitu siswa ditekankan untuk aktif secara maksimal untuk mencari dan menemukan jawaban. Yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa diarahkan untuk menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dan di sini siswa itu agar ditumbuhkan sikap percaya diri dari dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran inquiry ini bercirikan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri. Selesai sudah penjelasan mengenai materi kelompok 5. Untuk meningkatkan pemahaman audiens, kami memberikan beberapa soal untuk dikerjakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.